Perkenalkan, nama saya Jen Costa Yolansa Dekataru dengan NIM 22104177729. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah metode kuantitatif yang diampu oleh Bu Putih. Baik, untuk judul yang saya ambil dari tugas ini yaitu dampak praktik berbagi informasi dan manajemen inventaris terhadap kinerja perusahaan di pasokan praktik rantai. Baik, kita langsung saja masuk ke video penjelasannya. Baik, kita masuk ke latar belakang penelitian. Manajemen rantai pasokan merupakan bagian integral dari sebagian besar bisnis dan penting bagi keberhasilan perusahaan dan kepuasan pelanggan. Namun selama ini perusahaan bekerja sendiri untuk memperoleh keuntungan dan kompensasi dengan asumsi kerjasama dan komunikasi yang erat dengan mitra rantai pasokan akan mengikis profitabilitas. Ini menjadi tantangan bagi kinerja perusahaan. Seperti yang disarankan oleh teori manajemen rantai pasokan, koordinasi yang erat dan integrasi mitra melalui berbagai informasi adalah wajib untuk pengurangan biaya dan peningkatan kualitas, untuk kelangsungan hidup yang berkelanjutan dan profitabilitas perusahaan, menurut Henfield dan Nicole tahun 2002, serta untuk mengembangkan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan bagi mitra rantai pasokan, menurut Ross tahun 2002 dan Taylor 2003. Di era informasi, keberhasilan bisnis sangat bergantung pada kemampuan untuk berbagi dan memanfaatkan informasi. Dalam praktik rantai pasokan, berbagi informasi merupakan hal yang mendasar karena keberhasilan seluruh rantai bergantung pada efisiensi setiap unit dalam proses rantai pasokan. Oleh karena itu, koordinasi dan integrasi mitra melalui berbagi informasi dianggap wajib untuk pengurangan biaya, peningkatan kualitas keberlanjutan, dan profitabilitas perusahaan, serta untuk mengembangkan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Berikutnya itu rumusan masalah penelitian. Yang pertama, bagaimana dampak praktik berbagi informasi terhadap kinerja perusahaan dalam praktik rantai pasokan. Yang kedua yaitu bagaimana dampak praktik manajemen inventaris terhadap kinerja perusahaan dalam praktik rantai pasokan. Yang ketiga yaitu bagaimana hubungan antara praktik berbagi informasi dan manajemen inventaris dalam memengaruhi kinerja perusahaan dalam praktik rantai pasokan. Tujuan penelitian yang pertama yaitu untuk mengetahui dampak praktik berbagi informasi terhadap kinerja perusahaan dalam praktik rantai pasokan. Yang kedua, untuk mengetahui dampak praktik manajemen inventaris terhadap kinerja perusahaan dalam praktik rantai pasokan. Dan yang ketiga, untuk mengetahui hubungan antara praktik berbagi informasi dan manajemen inventaris dalam mempengaruhi kinerja perusahaan dalam praktik rantai pasokan. Kemudian untuk hubungan antar variabelnya yaitu yang pertama, praktik berbagi informasi berpengaruh positif baik secara langsung maupun tidak langsung melalui manajemen inventaris terhadap kinerja perusahaan. Yang kedua yaitu manajemen inventaris berpengaruh positif secara langsung terhadap kinerja perusahaan dan juga dipengaruhi secara positif oleh praktik berbagi informasi. Selanjutnya yaitu hipotesis dan model penelitian. Di sini yaitu ada dua variabel independen dan satu variabel dependen. Untuk variabel independennya yaitu X1-nya yaitu praktek berbagi informasi yang terdiri atas kualitas informasi dan intensitas informasi. Kemudian untuk X2-nya yaitu praktek manajemen inventaris yang di dalamnya ada JIT, EOQ, MRV, analisis ABC, dan PMI. Kemudian untuk variabel dependennya ada kinerja rantai pasokan yang dimana di dalamnya ada biaya, kualitas, waktu pengiriman, daya tanggap, dan layanan pelanggan. Kemudian untuk hipotesisnya untuk H1 yaitu pembagian informasi dalam rantai pasokan berdampak positif pada kinerja perusahaan. Untuk H2-nya, perusahaan dengan manajemen persediaan yang lebih baik akan memiliki organisasi yang lebih baik. Untuk H3-nya yaitu pembagian informasi dalam rantai pasokan memberikan pengaruh positif terhadap manajemen inventaris.
Selanjutnya yaitu metode penelitian. Untuk metode dan desain penelitiannya, metode penelitian yang digunakan yaitu metode kuantitatif. Kemudian untuk desain penelitiannya menggunakan desain deskriptif dan explanatory untuk menyelidiki secara empiris dampak praktik rantai pasokan. Kemudian masuk ke sumber dan metode pengumpulan data. Untuk sumber data yaitu data primer. Kemudian untuk metode pengumpulan datanya yaitu menggunakan kuesioner. Kuesioner diukur dengan skala Ricket. Kemudian untuk penentuan populasi dan sampel, untuk populasinya yaitu seluruh pemasok dan distributor dari 6 perusahaan berbeda dalam 3 jenis industri seperti industri susu, industri bir, dan industri semen. Kemudian untuk sampelnya yaitu sebanyak 170 responden. Kemudian untuk teknik pengukuran sampelnya yaitu menggunakan teknik non-probabilitas sampling yaitu purposive sampling, yang dimana peneliti secara sengaja memilih 170 individu yang dianggap memiliki pengetahuan yang relevan. Kemudian untuk metode dan alat analisis datanya yaitu metode analisis datanya yang digunakan yaitu analisis regresi berganda. Kemudian untuk alat analisis datanya yaitu menggunakan SPSS versi 23, Amos versi 23, dan Smart PLS. Berikutnya yaitu analisis hasil penelitian. Di sini telah tercantum data yang telah saya review. Di sini terdapat data tentang hasil analisis faktor dan nilai Cronbach dari masing-masing untuk informasi. Yang pertama itu praktik berbagi informasi, kemudian yang B untuk praktik manajemen inventaris, kemudian yang C untuk kinerja perusahaan. Untuk selanjutnya yaitu telah tercantum data dari profil responden, yaitu profil latar belakang responden dan perusahaan. Nah, di sini ada profil demokrasi responden, kemudian tingkat infrastruktur TI perusahaan, kemudian ada departemen responden, dan juga jenis industri. Kemudian di sini ada data statistik deskriptif untuk ISP, IMP, dan SCP industri, yang dimana variabelnya ada informasi praktik berbagi, manajemen persediaan praktik, dan juga kinerja rantai pasokan, yang dimana ada industri bir, semen, dan juga produk susu. Di sini juga ada tercantum nilai dari deviasi standar dan juga nilai F. Berikutnya itu telah tercantum data dari analisis hasil regresi berganda, yaitu mode uji kecocokan yang baik, yang dimana ada kriteria dari masing-masing model, yaitu model 1, 2, 3, dan 4. Untuk X2-nya yaitu C kuadrat, untuk DF-nya sama dengan derajat kebebasan, kemudian untuk CFI-nya sama dengan indeks kecocokan komparatif, kemudian untuk RMSEA-nya sama dengan kesalahan kuadrat rata-rata dari perkiraan, kemudian untuk NNFI-nya sama dengan indeks kecocokan tidak bernorma. Kemudian juga masih ke data dari hasil regresi berganda, yang dimana untuk data ini ada untuk hasil dari analisis faktor eksploratif, yang dimana ada variabel berbagi informasi, kemudian manajemen persediaan praktik. Di sini juga ada variabel kinerja perusahaan, yang di dalamnya terdapat data-data dari setiap ukuran dan juga dari faktor 1, faktor 2, dan 3. Kemudian ada juga nilai dari responsivitas, ada nilai eigen, ada nilai perbedaan, kemudian ada nilai varian kumulatif, di mana nilai keseluruhan ukuran Kasier Meyer-Olkin untuk kecukupan sampel adalah 0,73 dan nilai total alpha Cronbach
adalah 0,76. Untuk berikutnya telah tercantumkan data dari hasil pengujian hipotesis, di mana hasil hipotesis yang diusulkan ada H1, H2, dan H3, yang dimana ada hubungan dari nilai P, efek total, kemudian ada nilai efek langsung, kemudian ada nilai dari tidak langsung mempengaruhi, kemudian ada juga keputusan. Untuk keterangannya itu yang pertama, koefisien pertama signifikan secara statistik dengan nilai pada P kurang dari 0,01. Untuk koefisien kedua yaitu signifikan secara statistik juga dengan nilai pada P sama juga kurang dari 0,01. Untuk koefisien ketiga signifikan secara statistik juga dengan nilai pada P kurang juga dari 0,01 yaitu 0,009. Kemudian masuk ke kesimpulan. Untuk yang pertama, hasil penelitian ini menawarkan justifikasi empiris untuk kerangka konseptual yang menguji pengaruh praktik berbagi informasi dan manajemen inventaris terhadap kinerja perusahaan. Berbagi informasi diukur dari cakupan kualitas dan intensitas, sedangkan manajemen inventaris dilihat dari dimensi metode EOQ, teknik GET, analisis ABC, PMI, dan MRP. Kinerja perusahaan diukur dari 5 dimensi yaitu biaya, kualitas, daya tanggap, layanan pelanggan, dan waktu pengiriman. Kemudian di bawah ini hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik berbagi informasi yang lebih tinggi dan praktik manajemen inventaris yang lebih baik menghasilkan kinerja perusahaan yang lebih baik. Kemudian praktik berbagi informasi yang lebih tinggi menghasilkan manajemen inventaris yang lebih baik, yang kemudian menghasilkan kinerja perusahaan yang lebih baik. Untuk yang kedua yaitu secara teoritis, hasil penelitian ini memberikan bukti tentang dampak berbagi informasi dan manajemen inventaris terhadap kinerja praktik rantai pasokan perusahaan. Kemudian untuk yang ketiga, implikasi manajerial dari hasil penelitian adalah bahwa perusahaan perlu meningkatkan praktik berbagi informasi dan manajemen inventaris dengan mengadopsi, menginternalisasi, dan membangun teknologi informasi ke dalam semua operasi bisnis. Hal ini untuk meningkatkan praktik berbagi informasi dan manajemen inventaris guna meningkatkan kinerja perusahaan. Selanjutnya yaitu kontribusi penelitian. Untuk kontribusi teoritisnya yaitu penelitian ini memberikan bukti empiris tentang dampak praktik berbagi informasi dan manajemen inventaris terhadap kinerja perusahaan dalam konteks praktik rantai pasokan. Untuk hasilnya, memperkuat dan memperluas pemahaman teoritis tentang hubungan antara praktik rantai pasokan, berbagi informasi, dan manajemen inventaris dan kinerja perusahaan. Untuk yang kedua itu kontribusi praktis dan manajerial. Hasil penelitian ini memberikan implikasi manajerial yang penting bagi perusahaan. Perusahaan disarankan untuk meningkatkan praktik berbagi informasi dan manajemen inventaris dengan mengadopsi, menginternalisasi, dan membangun teknologi informasi ke dalam semua operasi bisnis. Hal ini dapat membantu meningkatkan praktik berbagi informasi dan manajemen inventaris yang pada gilirannya akan meningkatkan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Kemudian untuk yang ketiga, kontribusi metodologis. Penelitian ini menggunakan permodelan persamaan struktural atau SEM untuk menganalisis data yang dikumpulkan dari 170 individu yang memahami praktik rantai pasokan perusahaan. Pendekatan metodologis ini memberikan wawasan empiris yang kuat tentang hubungan yang diteliti. Untuk berikutnya yaitu keterbatasan penelitian. Keterbatasan potensial dari penelitian ini berasal dari 3 fakta. Yang pertama, kuesioner yang digunakan untuk pengumpulan data tidak memiliki item standar, khususnya untuk teknik manajemen inventaris dari konstruksi ABC dan PMI, karena peneliti tidak mendapatkan item standar yang sesuai. Oleh karena itu, disarankan bagi calon peneliti di masa mendatang untuk mengonfirmasi item yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini. Kemudian untuk yang kedua, data hanya dikumpulkan dari 6 perusahaan di 3 industri. Oleh karena itu, hal ini menyulitkan untuk menggeneralisasi seluruh praktek rantai pasokan di tingkat negara. Kemudian untuk yang terakhir, konstruksi pengukuran kinerja terbuka untuk dipengaruhi oleh evaluasi subjektif responden yang dapat meningkatkan kesalahan pengukuran. Dengan demikian,
Peneliti di masa mendatang diharuskan untuk meminimalkan potensi kesalahan pengukuran dengan menggunakan data sekunder dalam mengukur kinerja suatu organisasi. Baik, sekian hasil pemaparan dari presentasi saya tentang review jurnal. Untuk kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Saya Jen Costa, pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya.